warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semua Ustaz dan jamaah lainnya. Mau tanya Ustaz, ini kan dulu ya saya cerita pribadi saja lah, tidak akan cerita orang lain Ustaz. Kita ini kan zaman-zaman jahiliyah dulu Ustaz. Nah, setelah akil balik kita kan katanya perhitungan satu itu akil balik. Nah, saya akui akil balik itu kan ya kadang sholat, kadang tidak, namanya angin-angin lah gitu Ustaz. Nah, setelah ada ya bergabung dengan Ustaz, dengan banyak majelis, akhirnya wah kalau gitu saya banyak dosa ini. Bagaimana saya mau untuk menebus Ustaz, ibaratnya kalau satu hari 5 kali. Nah ini kita kan nggak tahu perjalanan waktunya nih kali berapa, kali 5-nya ini Ustaz. Gimana cara kita untuk menebus yang bolong-bolongnya itu tadi Ustaz? Sehingga apakah setiap saat, apa dibarengi kalau zuhur? Ada beberapa opsi ya dari para ulama terkait dengan bagaimana kita menunaikan kewajiban masa lalu yang kita tidak tahu berapa jumlahnya ya, dan seterusnya. Alhasil kalau ulama yang umum di kitab-kitab fikih, bagi orang yang masih punya qadha, punya hutang sholat dan belum tertunaikan, ulama kebanyakan itu melarang untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah sampai yang fardu-fardu tertunaikan. Ada pendapat alternatif. Al-Imam Abdullah Al-Haddad, pengarang Ratibul Haddad, beliau menyatakan silahkan sholat sunnah, silahkan mengejar anugerah Allah sambil ya kita membayar, ya mengqadha sholat-sholat yang dahulu. Nah, itu mungkin yang cocok buat kebanyakan orang ya. Karena kalau orang disetreng juga, akhirnya bahkan bukan hanya nggak boleh sholat sunnah, melakukan hal-hal yang sia-sia, yang nggak ada faedahnya, yang membuang waktu, artinya nggak untung 1000, nggak untung pahala, itu juga haram akhirnya. Kalau menurut kebanyakan para ulama. Ada ulama yang lain, ini Imam Abdul Haddad lebih ringan gitu ya. Lanjutkan ya. Kebiasaan kita sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, dan mengejar anugerah Allah Ta'ala yang lain sambil membayar ya sholat-sholat fardu. Kalau mampu ya segera dilunasin sehari, misalnya berapa, syukur-syukur ada hitungannya. Nah, jadi kan kita setahun itu 365 ya. Nah, misalnya kalau kita sehari mau diborong, pagi saya kosong, bisa 10 sholat gitu ya. Subuh 2, zuhur 2, asar 2. Boleh, silakan diborong. Pagi 2 set gitu ya. 2 set. Terus setiap habis 5 waktu kita punya energi. Habis sholat zuhur lagi. Nah, berarti kita apabila melakukan seperti itu setahun saja sudah membayar 3 tahun. Kalau istiqomah setiap hari berarti kita sudah membayar 3 tahun. Nah, tinggal dihitung. Kita dulu bandelnya dari umur 15 sampai kelas berapa. Kalau sampai lulus SMP sampai lulus SMA kan berarti kan 6 tahun. Ya, masih kuliah masih bandel juga, ya tambahin 4 tahun. Berarti berapa? 10 tahun. Nah, kalau kita rutin kayak tadi 3 tahun lebih, 3 tahun setengah baru lunas. Gitu. Ya, pagi antara waktu duha jangan sholat duha dulu. Nah, subuh 2 rakaat,
lagi 2 rakaat, habis itu zuhur 4 rakaat, lagi zuhur 4 rakaat sampai 1 set. Berarti kan sholat 2 hari itu. Nah, terus yang ba'da subuh sekali, habis salam subuh, di waktu subuh bangun lagi qadha sekali. Zuhur bangun lagi sekali, asar bangun lagi sekali. Berarti kita punya 3 hari dalam sehari. Setahun rutin, 3 tahun lunas. Oh, berarti SMP kelar, terbayar dengan setahun. Semangat lagi malam habis isya tambahin 2. Ya, 2 set. Ya, subuh 2, zuhur 2. Kalau bisa kayak begitu setahun, berarti 5 tahun kelar. Ya kalau nggak kuat, ya semampunya. Yang penting kita yakin moga-moga sehat panjang umur ya. Sebelum meninggal Allah kasih lunas, dan moga-moga masa lalu kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang mungkin kena imbasnya karena keteledoran dalam mendidik atau karena murni kenakalan kita. Orang tua sebenarnya sudah ngedidik. Nah, di situ kita yang bandel-bandel sadar ini, jangan lupa doakan orang tua kita yang sudah di alam barzakh ya. Rajinlah hadir majelis taklim, ikut pengajian, karena ikut pengajian itu termasuk bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua, karena disebut sama Allah Ta'ala nama kita dan nama orang tua. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut siapa yang hadir majelis, siapa yang ikut zoom-zooman ini disebut. Oh, Ahmad Said bin Haji Maksum misalnya. Maksum ini siapa? Oh, ini bapak anu. Lagi ngapain bapak? Udah meninggal. Ya Allah. Coba cek. Anaknya lagi dirahmati, masa bapaknya lagi dikebukin gitu. Oh, jangan diampuni akhirnya gara-gara anaknya ikut hadir. Makanya kata para ulama, di antara faedahnya majelis ta'lim itu juga bentuk bakti kita kepada orang tua. Ini terutama bagi yang punya masa lalu ya, bandel-bandel ya. Kita semuanya pernah bandel lah. Dulu kita pernah muda semua ya. Moga-moga Allah mengampuni kita, memberikan taufik, pertolongan untuk memperbaiki masa depan kita dan masa depan anak kita. Orang tua kita yang sudah lalu, moga-moga dapat curahan rahmah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala.